Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di MS Creative Channel. Kali ini kita akan membahas edisi spesial tentang soal aroma atau parfum ya. Di dalam dunia parfum ini banyak banget teman-teman pasti pernah ya ngisi ulang parfum. Mungkin di sini saya akan berbagi pengetahuan yang saya pelajari selama lebih kurang 7 tahun dalam dunia parfum ini. Ini bisa jadi buat pengalaman ataupun pengetahuan buat teman-teman sekalian yang sering ataupun suka ngeluh, kenapa ya parfum ini nggak wangi ataupun nggak tahan lama ya. Ini menjadi salah satu pengetahuan yang akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian semua. Simak terus video ini sampai habis, dan bagi yang baru nonton video ini jangan lupa like, subscribe video saya. Oke, langsung saja kita akan membahas. Untuk poin pertama, tips yang pertama dalam pembelian parfum isi ulang ini, pasti teman-teman mengunjungi tempat parfum itu. Yang pertama yang dilakukan oleh penjual, memberikan ataupun menyajikan aroma-aroma yang terlaris ataupun aroma-aroma terbaik kepada teman-teman sekalian. Pasti parfum itu dioleskan mungkin ke bagian jari ya, ataupun bagian tangan ini. Di situ teman-teman bisa melihat kalau seandainya biang yang dioleskan itu atau parfum yang dioleskan agak terasa panas ataupun menyengat kayak balsem, itu bisa dikatakan parfum itu sudah tercampur, bukan murni lagi. Itu juga bisa menyebabkan wanginya tidak tahan lama. Biasanya para penjual untuk meraup keuntungan yang lebih besar, mereka mencampurkan bahan parfum tadi dengan bahan solvil atau solviol ya, bahan yang kental, yang tidak berbau. Jadi pada saat diteskan, otomatis tangan ini terasa panas. Jadi kalau parfum yang baik itu, yang bagus, tidak panas ya. Apalagi kalau sudah tercampur dengan bahan itu, panasnya sangat menyengat. Itu sangat tidak direkomendasikan. Kalau memang itu terjadi, mendingan nggak usah dibeli. Syukur-syukur kalau penjual itu memakai kualitas yang bagus ataupun kualitas yang baik, karena solviol itu ada tingkatan harganya, mulai dari yang rendah sampai yang mahal gitu. Tapi rata-rata penjual otomatis kan tidak mau rugi, pasti mencari keuntungan yang besar. Di dalam memilih parfum itu yang paling diutamakan, tidak terasa panas di tangan. Terus yang kedua, penyebab utamanya kenapa parfum itu tidak wangi ataupun tidak awet, itu juga bisa jadi masalahnya di alkohol atau campurannya. Di situ juga mempunyai tingkatan. Ada alkohol itu yang persentasinya rendah, itu seperti metanol. Kalau bahan itu dicampurkan, itu bisa menyebabkan gatal-gatal ya pada kulit ataupun alergi. Dan kalau dia menggunakan alkohol tipe tinggi, itu namanya absolut. Ada juga tingkatan harganya. Jadi kalau menggunakan absolut itu biasanya ya, kalau sudah dicampurkan itu walaupun sudah dioles di sini, hilangnya itu agak lama. Kalau yang alkohol yang paling murah itu biasanya dingin ya, terus cepat hilang. Tapi kalau yang menggunakan alkohol yang terbaik tadi, agak sedikit lama di tangan, dan ketika kita tiup masih menyisakan bekas-bekasnya di sini, dan aroma itu masih tercium dengan baik. Kemudian kalau seandainya penjual itu bisa juga menambahkan seperti aquadinet ya, untuk penguat harumnya, biar parfum itu bisa wanginya tahan lama.
Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, informasikan kepada teman-teman semua, pada dasarnya parfum ini tetap wangi, tahan lama. Cuman terkadang para penjual ini terlalu banyak mencampurkan cairan pengental, jadinya parfum yang kita gunakan tidak bertahan lama, tidak awet. Dan satu hal lagi, kalau kita sudah sering menggunakan satu merek ya, misalnya Taylor Swift gitu, semakin lama kita memakai parfum itu, kita tidak akan mencium lagi aroma itu hanya sesaat, bisa berdurasi di 30 menit. Setelah itu wanginya sudah hilang karena penciuman kita sudah terbiasa dengan wangi itu. Tapi ketika kita di luar, pasti orang-orang di sekeliling masih mencium wangi itu. Nah, gitu. Kemudian tips selanjutnya, begitu juga dalam pemilihan spraynya atau botol. Bisa jadi salah satunya kita kasih contoh, botol ini disarankan agar biar tahan lama dan tidak terlalu boros, gunakanlah spray yang kepalanya agak kecil ya. Kalau kepalanya agak besar, otomatis pada saat kita semprotkan itu juga keluarnya banyak gitu. Semakin kita semprot dia semakin banyak, dan itu pun bisa menyebabkan cepat habis gitu. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman juga pasti menanyakan kira-kira berapa persentase yang baik ataupun yang bagus untuk mixing parfum ini. Kalau sebenarnya kalau memang kualitas alkohol yang dipakai itu bagus, bisa di 60, 40 atau 60% atau 40% gitu. Tetapi kalau seandainya kita jumpai seperti tadi, mungkin agak panas gitu, otomatis kan mereka sudah mencampurkan dengan pengental. Jadi saya sarankan untuk pembelian parfumnya di angka 70 atau 30, atau mungkin bisa juga beli tanpa menggunakan alkohol, karena pada dasarnya sudah dicampur duluan sehingga aromanya itu pun sudah berkurang gitu. Mungkin itulah sepintas ataupun pengetahuan saya di bidang parfum ini. Kalau memang ada saran ataupun komentar, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Mungkin jika ada kesalahan saya dalam membahas ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon dukungan dan sarannya. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.